Kakak beradik itu melempar bola sulam untuk memilih pasangan. Namun sang adik sengaja melemparkan bola milik kakaknya kepada seorang pria yang akan dihukum mati. Dia ingin menjadikan kakaknya bahan tertawaan. Tapi yang tak dia duga, pria yang dia remehkan itu sebentar lagi akan menjadi kaisar. Adik selalu iri pada kakaknya, karena di kehidupan sebelumnya, dalam acara lempar bola yang sama, bola kakaknya jatuh ke tangan anak orang kaya. Sejak itu kakaknya hidup dalam kemewahan, sedangkan dia melempar bola ke pria biasa. Seumur hidup jadi bahan ejekan. Saat kakaknya diangkat jadi nyonya bangsawan, dia malah menusuknya karena iri hati. Tapi saat wanita itu membuka mata, dia telah berinkarnasi kembali 7 tahun lalu. Tepat di hari pemilihan pasangan dengan bola sulam, ayah mereka saat itu masih berpesan agar mereka memilih pasangan yang baik. Saat wanita itu hendak melempar bola, adiknya tiba-tiba merebut bola miliknya, lalu langsung melemparkannya ke pria kaya dari kehidupan sebelumnya. Wanita itu langsung sadar adiknya juga berinkarnasi. Namun melihat adiknya begitu senang, dia malah tersenyum sinis, karena adiknya hanya melihat kemewahan yang dia dapat, tanpa tahu penderitaan di baliknya. Saat wanita hendak melempar bola, adiknya malah sengaja mendorongnya, hingga bolanya jatuh ke tangan pria yang sangat ditolak adiknya dulu. Ayah mereka langsung marah besar, tapi wanita itu tahu, pria itu adalah pilihan yang tepat. Dia pun langsung menyatakan ingin menikah dengannya, lalu menyerahkan gelang emas ke tentara, meminta izin 1 malam untuk menikah. Akhirnya mereka berdua menikah di hari yang sama. Adik menikah dengan anak orang kaya sesuai keinginannya. Ayah juga memberikan seluruh harta warisan ibu untuk adik, sementara sang wanita hanya dapat selembar tikar dan sehelai kain putih. Bahkan iring-iringan pernikahan pun sangat berbeda. Namun wanita itu tidak peduli. Dia bahkan rela duduk di kereta penjara bersama suaminya. Mereka tidak tahu, pria itu sebenarnya adalah putra mahkota yang dijebak demi mengangkat pangeran keempat. Raja memenjarakannya dengan tuduhan palsu. Belum sempat menandatangani surat nikah, pernikahan mereka belum dianggap sah. Pria itu sempat ingin mengusir wanita itu, namun dia dicegah. Melihat wanita begitu teguh, dia akhirnya menyerah dan menandatangani surat nikah. Dalam hati dia bersumpah, jika selamat dari hukuman, dia akan melindunginya seumur hidup. Keesokan harinya, dia meninggalkan giok warisan untuk wanita yang sedang tidur, lalu dibawa ke tempat eksekusi. Di saat-saat terakhir, anak buahnya datang membawa bukti penting. Ternyata semua ini adalah konspirasi pangeran keempat yang membunuh raja. Putra mahkota pun langsung memimpin pasukan merebut kembali tahta. 7 tahun berlalu, musuh telah dihancurkan. Dia pun naik tahta menjadi kaisar. Dia bahkan memberi jabatan kepada adik istrinya. Kini keadaan negara pun damai. Kaisar ingin menjemput istrinya masuk istana sebagai permaisuri. Saat itu keluarganya mengabari bahwa adiknya mendapat jabatan, dan ayah mereka berulang tahun ke-50. Ayah meminta sang wanita pulang sebentar. Dia pun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta kembali warisan ibunya. Di tengah perjalanan, Kaisar mendapat kabar bahwa wanita itu telah melahirkan anak laki-lakinya. Dia sangat senang. Sementara itu wanita sedang meminta warisan kepada ayah. Namun ayahnya bilang semuanya sudah habis dipakai. Tepat saat itu, orang Kaisar datang mengirim 2 peti penuh emas dan perhiasan. Wanita itu pun berniat mengambil 1 peti sebagai ganti warisannya. Namun adiknya yang tamak langsung menyuruh orang menangkapnya. Anaknya melihat ibunya dihina, langsung berlari melindunginya. Ayah melihat itu malah marah, menghina cucunya sebagai anak tanpa ayah. Demi anaknya, wanita itu langsung berlutut memohon. Adik yang licik malah memanfaatkan kesempatan itu untuk mempermalukannya. Tak puas sampai di situ, dia membawa tungku bara keluar, lalu dengan senyum palsu berkata, jika wanita itu tahan 1 batang dupa penuh, dia akan membiarkannya pergi bersama anaknya. Demi anaknya, wanita itu pun setuju. Tepat di saat genting, Kaisar pun datang menyelamatkan mereka.